Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Data Mining RA akan menyampaikan hasil diskusi kerja kelompok kami terkait modul 4 dengan materi Cummins Clustering dan akan menyampaikan judul dari analisis kami yaitu analisis hubungan antara kepopuleran musik dan tempo musik pada Spotify menggunakan metode Cummins Clustering. Anggota dari kelompok ini terdiri dari Wulan Sabina, saya sendiri Arisa Lutfi Alivia, M. Akbar Resdika, dan juga Muhammad Bagas Kurnia. Nah, baiklah, sekarang saya akan menyampaikan pendahuluan dari hasil kerja kelompok kami. Musik akan selalu menyediakan ekspresi seni yang mendalam dan merangkum berbagai elemen seperti melodi, harmoni, dan tempo-tempo menjadi satu unsur penting dalam sebuah komposisi karena dapat mempengaruhi persepsi pendengar terhadap sebuah lagu. Dalam era digital seperti sekarang, platform streaming musik sudah banyak diluncurkan dan salah satunya adalah seperti Spotify. Pada analisis kali ini, kami akan menggunakan dataset Spotify. Clustering atau pengelompokan data adalah teknik analisis data yang berfokus pada pengelompokan data ke dalam kumpulan-kumpulan yang memiliki kesamaan tertentu. Dalam konteks ini, analisis Cummins clustering dijalankan pada dataset Spotify untuk mengungkap pola dan hubungan antara karakteristik tempo musik dan tingkat kepopuleran lagu. Cummins clustering digunakan untuk mengelompokkan lagu-lagu dengan tempo serupa dan tingkat kepopuleran yang sebanding. Penelitian ini dapat mengungkap pola-pola tersembunyi dalam data besar, memfasilitasi pemahaman lebih baik tentang hubungan antara kepopuleran musik dan tempo. Tujuan analisis ini adalah untuk mempermudah para pecinta atau penulis lagu terhadap pengembangan strategi pemasaran musik yang lebih efektif untuk menciptakan konten yang lebih sesuai dengan selera pendengar, yaitu sesuai dengan tempo yang sering didengar. Hasilnya diharapkan dapat membantu merancang konten musik yang lebih cerdas dan sesuai dengan preferensi pendengar, mengarah pada pengembangan strategi pemasaran yang efektif di era digital seperti saat ini. Dataset ini diperoleh dari modul Praktikum Data Mining, melibatkan variabel seperti nama lagu, artis, tingkat kepopuleran, dan atribut tempo. Dengan memanfaatkan Cummins Clustering, penelitian ini bertujuan untuk memahami pola dan hubungan antara tempo musik dan tingkat kepopuleran lagu. Diharapkan bahwa hasil analisis ini akan memberikan pandangan strategis bagi pencipta lagu, memudahkan mereka dalam mengembangkan strategi pemasaran musik yang lebih efektif dengan fokus pada tempo yang paling diminati oleh pendengar. Melalui identifikasi pola kelompok lagu berdasarkan kemiripan tempo dan popularitas, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga dalam merancang konten musik yang lebih cerdas dan sesuai dengan preferensi audiens, menciptakan peluang pertumbuhan yang signifikan di era musik digital. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Untuk bagian metode yang kami gunakan adalah Cummins clustering. Cummins adalah sebuah algoritma dalam unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam cluster. Algoritma ini dapat bekerja tanpa memerlukan label kategori pada data yang diolah. Selain itu, Cummins clustering juga termasuk dalam metode non-hierarki. Cummins clustering adalah suatu pendekatan dalam analisis data yang melibatkan proses pemodelan dengan menggunakan metode unsupervised learning untuk mengelompokkan data ke dalam klaster yang berbeda. Tujuan dari clustering menggunakan algoritma Cummins adalah untuk meminimalisasikan fungsi objek yang telah diatur dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi data yang ada di dalam clustering dan memaksimalkan variasi data yang ada di cluster lainnya. Untuk gambar 2.1 adalah flowchart yang sudah kami buat dan dan hasil data understanding dan preparation akan disampaikan oleh teman saya. Untuk Ulan dipersilahkan. Baik, terima kasih Bagas. Pada 2.2.1 hasil data understanding. Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa dalam dataset ini terdapat total 22 kolom yang memiliki tipe data berbeda, terdiri dari objek, integer, dan juga float. Lalu kita
cari statistik deskriptifnya. Berikut merupakan hasil dari statistik deskriptif, di mana hasil ini memiliki tujuan untuk melihat nilai mean, standar deviasi, nilai max, nilai min dari setiap kolom pada dataset. Tidak semua kolom dapat dilakukan statistik deskriptif. Hanya 13 kolom yang memiliki tipe data numerik sehingga dapat dihitung nilai yang ada di dalam kolom tersebut. Selanjutnya kita akan mencari missing value-nya. Berikut merupakan hasil dari identifikasi nilai yang hilang dengan cara mengecek nilai kosong pada setiap kolom. Maka didapatkan hasil pada kolom track name ada 5 missing value, track artist 5 missing value, dan juga track album name 5 missing value. Selanjutnya adalah kita mencari korelasi antara atributnya. Kita menggunakan identifikasi pencilan menggunakan visualisasi matriks heatmap seperti pada gambar di atas. Maka akan keluar nilai korelasi antar kolom. Selanjutnya, kita akan memeriksa pencilan. Memeriksa box plot pada kolom track popularity. Didapatkan hasil bahwa tidak ada pencilan dari box plot tersebut. Selanjutnya, kita memeriksa box plot pada kolom tempo, ternyata memiliki pencilan. Maka hal ini akan kita tindak lanjuti pada data preparation. Lalu masuk kepada 2.2.2 data preparation. Kita menghapus missing value yang tadi kita dapatkan pada track name, track artist, dan juga track album name. Maka seperti ini sudah tidak ada lagi missing value-nya. Selanjutnya untuk box plot tempo tadi sudah memiliki pencilan dan kita perbaiki sehingga kita hapus pencilan tersebut. Maka hasilnya adalah tidak ada pencilan dalam box plot tersebut. Selanjutnya untuk hasil akan dijelaskan oleh Akbar kepada Akbar di persamaan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah hasil dari pengerjaan yang telah kita buat. Nah, di sini sebelum kita melakukan model pada modul kami yaitu Camins clustering, kita menentukan dulu clustering keberapa data ini yang paling baik gitu. Nah, di sini telah kita lakukan pada plot yang telah kita buat, di mana dapat kita lihat di plotnya yaitu dia di clustering kedua, karena pada clustering kedua ini dia mulai memotong itu sikunya atau menurun secara melambat gitu secara konstan. Nah, di situ sehingga kita memakai clustering yang kedua karena itu yang paling optimal dan paling baik. Nah, setelah kita lakukan elbow method, selanjutnya kita lakukan visualisasi terhadap tadi model yang kita buat yaitu model Camins clustering. Di sini kita dapat lihat bahwa kita di sini kita melakukan terhadap dua fitur yaitu track popularity dan tempo. Nah, dari data yang ada di visualisasi tersebut itu terdapat beberapa banyak fitur seperti track popularity, densibility, energi, keylotness, patchless sampai dengan duration MS. Nah, jadi setelah kita lakukan dua klaster ini terdapat bahwa ada dua klaster yang berwarna hijau itu sebagai klaster 0 dan warna merah itu sebagai klaster 1 gitu. Nah, artinya apa sih? Artinya dari visualisasi di sini ini mengartikan bahwa di sini terdapat dua klaster, yaitu di mana ketika kita ambil contoh, ketika misalnya ada data yaitu di mana popularitasnya itu di area sekitar 0 sampai 60 dan temponya di sekitar 80 100 itu dia maka jika kita ambil garis lurus itu dia akan masuk klaster 0 yang mengartikan bahwa popularitas dalam lagu tersebut itu kurang populer dan temponya cukup normal gitu. Begitu pula untuk klaster yang satu. Oke, selanjutnya di sini kita lakukan juga visualisasi menggunakan box plot terhadap track popularity atau popularity lagu-lagu gitu musik di Spotify. Nah, di mana sini seperti yang dijelaskan tadi terdapat dua klaster yaitu 0 dan 1. Di sini bisa kita lihat rata-rata dari klaster 0 itu popularitasnya itu berada di 40 gitu, 40. Dan pada klaster 1 itu rata-ratanya di sekitar 60 kurang gitu. Sehingga ini model yang telah kita buat itu bukan cukup baik dalam mengklaster data pada Spotify kali ini. Mungkin untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk kesimpulannya sendiri di sini kita lihat bahwa metode yang kita buat itu dapat memberikan analisis yang signifikan serta efektif di mana pengelompokan
yang kita lakukan itu terhadap tempo dan tingkat kepopuleran, yang dimana berdasarkan metode Algo tadi yaitu 2 klaster, yaitu yang pertama itu klaster pertama itu adalah 0, di mana mengartikan bahwa memiliki track popularity yang rendah serta tempo yang normal. Dan klaster yang kedua atau dalam label 1 itu jika kita ambil rata-ratanya itu dia mengartikan bahwa memiliki popularitas yang tinggi serta tempo yang normal. Nah, sehingga kami clustering yang kita buat ini memberikan hasil analisis yang secara efektif dan mudah dipahami oleh orang awam. Nah, sehingga para pencipta atau penulis musik mampu menggunakan hasil analisis ini untuk menyesuaikan tempo dalam proses pembuatan lagu sehingga mencapai tingkat kepopuleran yang diinginkan. Namun tidak hanya tempo yang menjadikan lagu populer, masih banyak elemen yang mampu menaikkan tingkat kepopuleran sebuah lagu. Oke, mungkin itu saja kesimpulan kali ini. Untuk selanjutnya akan saya bacakan oleh moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari hasil kerja kelompok kami. Di sini terlampir juga referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan, logbook dari pembagian tugas pengerjaan tugas kami, akan disertakan juga link collab dan link YouTube dari pengerjaan tugas praktikum kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan juga kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian hasil dari kerja kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.